Halo, Pak CW nih, masih di channel yang sama, dengan orang yang sama, di Mea Culpa. Mudah-mudahan tidak salah tempat dengan suasana ini untuk berbicara tentang kata kafir. Katanya kata ini sedang trending, sedang viral sekarang karena ada sekelompok orang mencoba memensiunkan kata ini. Jangan lagi pakai kata kafir untuk menyebut orang-orang yang bukan dari kita, begitu ya. Dan ada sekelompok orang tidak setuju bahwa kata ini harus tetap dipakai. Lalu bagaimana pendapat kita kalau kita mau berpendapat? Dengan cara yang semoga kita tetap alim, sopan, kita mau membagi pendapat kita. Jangan lupa subscribe channel ini dulu. Kata kafir, kalau dicoba diteliti artinya, katanya berarti menutupi, tertutup. Sehingga tidak dapat mengenal, tidak dapat melihat, sehingga tidak tahu, begitu ya. Dan akhirnya kata yang sama juga menjadi teringgrisisasi, atau apa istilahnya, menjadi kata kafa, menyampul, menutup, sehingga kita tidak dapat melihat apa yang ada di dalamnya. Dalam konteks hidup orang Kristen, apakah memang kata kafir ini mengganggu? Apakah ini menjadi sumber masalah sehingga kata ini layak untuk dipensiunkan dan tidak dipakai? Yang pertama, pantas menurut saya di channel ini kita katakan bahwa kata kafir dalam dirinya tidak ada masalah. Dan tidak ada masalah. Kafir menutupi, oke, sehingga saya tidak bisa melihat yang di luar tidak bisa melihat saya karena ada kafir. Dan tidak ada soal. Yang menjadi persoalan ketika kata ini dipakai untuk membuat kelompok eksklusif. Kami di sini, kamu di sana. Kami benar, kamu tidak. Kami selamat, kamu entah akan bagaimana. Ada fragmentasi sosial. Kalau kita mau pakai kata itu, fragmentasi sosial yang semakin dipertegas dengan penggunaan kata kafir. Maka kafir yang dulu berarti menutupi, sekarang menjadi bagian dari identitas sosial dari sekelompok orang. Boleh dikatakan kata kafir mengalami peyorasi. Guru bahasa Indonesia mungkin bisa nanti menjelaskan itu. Mengalami perubahan makna dari yang luas menjadi sempit, dari yang sangat netral dalam dirinya baik menjadi sedikit negatif. Ada konotasi negatif dalam kata itu. Apakah kata kafir bermasalah dalam dirinya? Tadi kita sudah katakan tidak. Tetapi kalau kita pakai pola pikir Ludwig Wittgenstein dalam teori berfilsafatnya, kita harus mengenal kata dalam konteksnya. Kalau saya mengatakan ketika di ladang begini, oh ada babi, ada kucing, oh ada tai kucing, ada tai babi. Tidak soal dalam konteks peternakan, dalam konteks berladang. Tetapi kalau kita konteksnya dalam perhimpunan, dalam hanya sekelompok orang di satu gedung kantor, dan saya memunculkan kata babi untuk menunjuk orang tertentu, itu akan jadi masalah. Nah, itu hanya sebuah analogi. Lalu dalam konteks kafir, kalau kafir kita pakai untuk menegaskan identitas seseorang. Hey, kafir lu, gitu. Hey, you kafir, kamu tidak selamat, misal begitu. Kamu salah, saya benar, you kafir. Itu sebuah masalah. Sekali lagi, kata kafir dalam dirinya netral, tetapi dalam konteks penggunaannya dia bisa keliru dan kata itu menjadi berbahaya. Dan Ludwig Wittgenstein menuliskan itu, menelangkan itu dalam edisi kedua pola berpikirnya dalam filsafat. Sebenarnya bukan filsafat bahasa, tetapi filsafatnya akhirnya kena ke penggunaan bahasa. Kembali ke kata kafir tadi. Sebenarnya ada juga dalam kelompok Kristen terminologi yang dipakai untuk menyebutkan kelompok orang seperti bagaimana kafir dipakai. Ada dipakai istilah domba yang sesat, atau dirham yang sesat, anak yang hilang, atau domba yang hilang, untuk mengartikan orang yang pernah beriman tetapi pergi, atau orang yang tidak beriman dan belum mengenal Kristus. Akan sangat keliru bila ada orang Kristen yang mencoba memakai kata itu untuk membuat persekusi. Saya menemukan diri saya Kristen, dan saya yakin menjadi Kristen adalah selamat. Lalu saya menemukan orang bukan Kristen dan lalu mengatakan, hey, domba yang hilang,
come here. Itu sebuah kekeliruan. Gereja menyadari kebenaran itu bukan milik eksklusif satu kelompok. Itu sebuah kesadaran yang tumbuh setelah ribuan tahun belajar beriman. Kebenaran bukan milik eksklusif satu kelompok. Setiap orang yang rindu pada yang ilahi, yang tahu yang baik, yang benar, yang satu, dan yang indah, ada pada jalur menuju kebenaran. Kalaupun akhirnya mereka kita tahu bukan Kristen, maka Karl Rahner mengatakan mereka itu Kristen anonim. Lalu kalau kita pakai terminologi Kristen anonim untuk mendiskreditkan kelompok tertentu, untuk membuat fragmentasi sosial, keterpecahan dengan mengatakan, hey you, the anonymous Christian, come here, come to the church. Itu sebuah serangan mental. Kembali ke kata kafir. Kata kafir sekali lagi netral, tetapi kita pakai itu membuat persekusi, membuat distingsi yang tidak perlu, membuat keterpecahan dalam hidup bersosial. Itu menjadi masalah. Oke, akhirnya ada usaha untuk membuat kata kafir hendaknya pensiun, jangan dipakai lah, itu tidak bagus dalam hidup bersama, dalam agama yang berbeda. Semangat ini adalah sesuatu yang sangat positif. Ini sebuah kemajuan dalam kemanusiaan kita, dalam hidup bersama. Meskipun harus dikatakan dengan catatan, ini tidak menyelesaikan persoalan. Karena sekali lagi persoalan bukan pada kata kafir, kasihan kata kafirnya kita fitnah, tetapi pada mental orang yang memakai itu. Andai kata kafir nanti sudah dipensiunkan, tetapi niat untuk membuat distingsi, membuat identitas sosial seseorang negatif, orang akan mencari kata lain yang sepadan dengan itu. Hey you, anonim, kamu tidak selamat. Sama saja. Lalu nanti kata anonim akan dihilangkan. Lalu muncul, hey you, yang tidak mengenal. Wah, tidak beriman lu. Lu tidak mengenal. Lalu kata mengenal nanti absen lagi. Lalu kita tidak punya kata apa lagi. Tapi mental untuk menyerang seandainya perlahan dikurangi. Bagaimanapun beriman memerlukan rasio dan etika. Dan etika itu produk dari rasio. Dan dalam situasi ketika iman kita disertai etika, mentalitas menyerang karena beda beriman, saya pikir akan berkurang. Maka kata kafir tidak akan lagi berbisa. Dia bisa kita pakai lagi. Sekelompok orang kafir harus kita bantu untuk mengenal, begitu ya. Sangat masuk akal saya pikir bahwa ada denominasi atau kelompok tertentu mengklaim diri sebagai yang benar. Tetapi menjadi persoalan kalau di sana kita anggap tidak ada yang benar. Kebenaran absolut bukan milik sekelompok orang. Itu satu pemikiran yang kiranya menarik untuk didalami. Dan semoga kita sanggup. Semoga kata kafir bukan lagi persoalan pada diksi, tetapi persoalan pada spiritualitas pemakainya. Kalau kita mau pakai terminologi itu. Maka cukup panjang video ini dan semoga berguna. Dan salam jumpa di alam bebas ini. Pace bene.